Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Sostika. Saya di sini bersama dengan anggota kelompok saya yaitu ada Indah Rahmawati dan Afifah Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan em, UAS KWU. Di sini kami mempunyai buket bunga. Itu adalah petit-petit. Untuk pertama kita akan dijelaskan oleh Afifah. Oke, saya akan menjelaskan kenapa ide bisnis ini menarik bagi kami. Kami memiliki beberapa alasan. Contohnya yang pertama, bisnis buket ini memiliki daya tarik yang universal. Terus juga kemampuan untuk menyampaikan berbagai emosi dan pesan tanpa kata-kata seperti kebahagiaan, simpati, cinta, atau juga penghargaan. Terus yang kedua, tren dari dekorasi dan pemberian hadiah yang terus berkembang memiliki peluang besar untuk kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, bisnis buket ini memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Jadi dengan strategi pemasaran yang efektif dan pemanfaatan media sosial untuk menampilkan kreasi bunga, bisnis ini dapat menarik perhatian dan juga membangun basis pelanggan yang loyal. Terus yang keempat, peluang untuk mengembangkan prinsip keberlanjutan dari bisnis ini dengan menggunakan bahan-bahan yang bersumber secara lokal, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan praktik ramah lingkungan, kami yakin bisnis ini bisa menarik pelanggan yang sadar lingkungan dan meningkatkan nilai merek. Selanjutnya, apa sih yang membuat bisnis ini jadi konsep yang inovatif dan juga menarik untuk menyediakan hadiah yang unik dan personal pada acara khusus seperti wisuda, pernikahan, atau sekedar, sebagai ungkapan kasih sayang aja. Yang pertama, buket bunga ini menyediakan rangkaian bunga yang segar atau juga bunga yang artifisial yang disusun secara estetik dalam buket bunga atau keranjang yang cantik. Terus yang kedua, kita juga punya buket balon. Jadi dengan menambahkan balon, jadi berbagai bentuk atau ukuran, bisa juga bertuliskan ucapan atau pola yang sesuai dengan acara yang pelanggan butuhkan, kayak gitu. Terus yang ketiga, kita juga punya buket uang. Jadi, tidak hanya buket balon atau buket bunga tadi, kita punya buket uang jadi sebagai tambahan yang praktis gitu, kayak uang dapat disajikan dalam bentuk yang menarik, seperti digulung atau dilipat, atau dibentuk-bentuk jadi bentuk yang unik seperti hewan atau bunga gitu. Dan dapat ditempatkan bersama bunga dan balon juga, gitu. Paket kombinasi ini menawarkan solusi gifting yang lengkap untuk berbagai momen penting, memudahkan pelanggan dalam memberikan hadiah yang tidak hanya indah tapi juga bermanfaat. Bisnis ini juga bisa menarik berbagai segmen pasar dari anak muda sampai juga kalangan orang dewasa, gitu. Selanjutnya, Di sini ada how. Bagaimana untuk memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain, 1. Riset pasar. Lakukan riset pasar untuk memahami permintaan pasar dan preferensi pelanggan. 2. Pengembangan produk. 3. Penentuan harga. Kami menetapkan harga yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan bisnis kami. 4. Ada pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan cukup beragam, mulai dari pemasaran online seperti di media sosial, situs web, platform e-commerce. Kami juga melakukan pemasaran offline melalui kolaborasi dengan toko-toko lokal atau partisipasi dalam acara komunitas. 5. Layanan pelanggan. Layanan pelanggan yang responsif terhadap pertanyaan dan kritikan. 6. Ada skalabilitas, seperti menambahkan produk, menjangkau pasar yang lebih luas, atau perluas pelayanan. Selanjutnya ada problem atau opportunity. Konteks, masalah timbul ketika banyak orang bingung ketika ada acara tapi tahu harus memberi hadiah apa. Problem, akar permasalahannya yaitu ingin memberikan hadiah yang tidak biasa kepada seseorang. Alternatif, ketika membuat suatu alternatif seseorang yang ingin menghadiahi orang lain. Custom, yang paling sering membutuhkan bank ini adalah sebagian besar seorang yang sedang bersudah berulang tahun dan lain. Emotional impact, dampak emosional. 1. Senang, 2. Terima kasih.
Alternatif saat coming. Buket yang dibuat toko lain terlalu simpel, sedangkan yang kita buat lebih bervariasi tetapi dengan harga yang affordable. Biasanya ada problem interview dan survey result. How many customer did you interview? Kami ada menginterview 10 orang. What was the interview mode? Kami menggunakan tanya jawab secara langsung. Dan how many of them agree is this problem and want a solution? 8 dari 10 itu setuju dan menginginkan solusi. 2 dari keduanya itu tidak setuju dan tidak menginginkan solusi baru. Selanjutnya ada market size estimation, ada TAM, SAM, dan SAM. TAM merupakan total addressable market. Petit ingin menjangkau semua orang di Indonesia yang ingin memberikan ataupun sekadar membeli untuk diri sendiri bucket yang unik dan affordable. SAM yaitu serviceable addressable market. Orang yang tinggal di kota besar dengan akses internet yang cukup biasanya mengetahui tren bucket ini. Jadi menurut kami target pasar kami merupakan kisaran dari remaja hingga dewasa yang berada di kota-kota besar. SAM-nya itu ada serviceable obtainable market. Remaja hingga dewasa yang ingin memberikan hadiah kepada teman, pasangan, ataupun keluarganya yang tidak biasa. Selanjutnya ada customer persona. Jadi kita mewawancarai beberapa customer kita. Salah satunya adalah Laila Ahmad. Dia dari kalangan mahasiswa. Dia memiliki goals. Semoga usaha buket ini tidak hanya musiman, tapi juga bisa buat hari-hari biasa juga gitu. Nggak hanya musiman pada saat wisuda aja. Terus dia juga ingin usaha buket ke depannya memiliki bahan-bahan yang ramah lingkungan gitu. Terus ada frustration yang kedua. Sampai sekarang nggak jarang atau banyak sekali penggunaan buket atau wadah yang masih menggunakan material yang tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti plastik atau bahan non-degradable yang kurang ramah lingkungan dan susah didaur ulang. Terus yang ketiga ada beberapa kali saya sempat tertipu membeli buket bunga dan ternyata bunganya menggunakan pestisida dan bahan kimia. Jadi ini buat acuan kita juga supaya kedepannya kita juga pakai bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan dan juga kita bisa mikirin lagi gimana sih caranya nanti kita tidak musiman lagi si usaha ini supaya tidak musiman lagi gitu. Selanjutnya ada value proposition yang akan dibacakan oleh Swastika. Value proposition canvas itu ada what do you offer that makes the customer happy, yaitu kualitas yang bagus yang tidak tertandingi dari perusahaan kami, modal yang terus berevolusi dan tidak ketinggalan zaman. What is the product of service that you are offering? Bucket, mulai dari bucket bunga, balon hingga bucket uang. Which features of your offering relieve the customer pain? Menyediakan informasi lengkap tentang setiap bucket mulai dari bahan, ukuran, foto, atau video dengan kualitas tinggi. Kami juga menampilkan testimoni dari pelanggan sebelumnya agar pelanggan yang akan membelinya tahu dengan kondisi asli dari bucket itu. What will make the customer happy? Hasil dari bucket yang sama persis dengan gambar, kualitas yang bagus, dan desain yang tidak biasa. What do the clients want when facing the problem? Menggantinya dengan yang lebih baik tanpa biaya tambahan apabila memang kesalahan dari pihak kami. What do the clients do action when facing the problem? Menghubungi penjual melalui chat untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah yang terjadi kepada bucketnya. What are the pain of the clients when facing the problem? Bucket yang berbeda dari yang digambar, kualitas yang jelek. Anda. Solution. Kami menawarkan buket yang unik dan berkualitas. The details of our offering consist of satu, bahan yang premium dan berkualitas tinggi. Tidak menyediakan berbagai ukuran dan terima request apapun. List your solution. 1. Mendapatkan barang yang berkualitas tinggi dan tidak akan mengecewakan. 2. Dapat mempengaruhi mood seseorang secara positif. 3. Setiap pelanggan dapat menemukan buket yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada competition analysis. Di sini ada benefit, kompetitor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kompetitor 1 ada produk buket bunga dan balon. Harganya 130.000, branding channels-nya media sosial dan website. Packaging-nya desain menarik, eksklusif. Market review-nya 4,5 per 5. UVP-nya kualitas premium dan pengiriman cepat.
Kompetitor 2-nya ada di produk buket bunga saja, price-nya 100.000, branding channels-nya media sosial dan toko offline, packaging-nya eksklusif, market review-nya 4,8 per 5, UVP-nya premium dan tahan lama. Kompetitor 3-nya ada di balon hias, di harga 70.000, branding channels-nya media sosial dan website, packaging-nya standar, market review-nya 4 per 5, UVP-nya kombinasi desain, balon. Kompetitor 4 ada di buket bunga dan balon di harga 150.000, branding channels-nya media sosial dan influencer, packaging-nya eksklusif dan premium, market review-nya 4,6 per 5, UVP-nya paket premium untuk acara khusus. Kompetitor 5 ada di buket balon di harga 80.000, branding channels-nya influencer dan website, packaging-nya premium, eksklusif dan desain menarik. Market review-nya 4,9 per 5, UVP-nya kualitas balon premium dan tahan lama. Selanjutnya dalin kanvas. Dengan kanvas ini ada problem. Pertama, terbatasnya jenis rangkaian bunga yang dimiliki. Dua, kesulitan dalam memperoleh pemasok bunga. Tiga, menjaga kesegaran bunga agar tahan lama. Solusinya ada di mencetak bunga yang banyak, mencoba mencari pemasok bunga yang benar-benar bagus dan berkualitas, mengganti air bersih setiap hari agar bunga tetap fresh dan menyimpannya dalam ruangan. Unique value proposition yang petit menyediakan paket bunga yang dirangkai dengan bahan-bahan berkualitas berkonsep trendy dan harganya terjangkau. Pertama, buket bunga dirangkai menggunakan bunga-bunga pilihan langsung dari petani. Dua, model dan buket bunga sangat bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Advance pertama menyediakan buket bunga dengan edisi khusus yaitu menggunakan emas. Dua, buket bunga yang harumnya tahan lama bisa sampai 1 hari full. Tiga, untuk pemesanan petit sudah menggunakan fitur augmented reality atau AR untuk melihat perhatiin buket sebelum dibeli. Customer segmen kita ada di pasangan, keluarga atau teman, pecinta bunga, pernikahan, dan acara rutin. Early adopters-nya yaitu pertama ada influencer dan blogger yang aktif di platform media sosial dan pengikut yang mempercayai mereka. Dua, ada di event planner dan wedding organizer. Profesional yang mengatur acara dan pernikahan selalu mencari elemen dekoratif yang unik dan menarik. Channelnya kita ada di offline store, online store, event dan pameran, kemitraan bisnis, dan aplikasi mobile. Untuk high level konsepnya, teknik layering. Layering adalah bagian dari teknik basing, yaitu teknik merangkai dengan membuat susunan bunga, daun, dan material lainnya seolah berlapis-lapis untuk menciptakan efek visual. Geometriknya ada di penjualan dan pendapatan. Total penjualan, jumlah total penjualan bunga dalam periode tertentu. Pendapatan, total pendapatan bunga yang dihasilkan dari penjualan bunga. Average order value atau AOV, rata-rata nilai setiap pesanan yang diterima. Self-growth rate yaitu tingkat pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Existing alternatif yaitu pertama, mencari ide referensi rangkaian bunga di sosial media. Dua, membuat taman bunga sendiri atau menanamnya sendiri. Tiga, membeli bunga baru. Cost structure-nya itu biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran dan penjualan, biaya teknologi, biaya administratif. Revenue stream-nya ada penjualan langsung, penjualan online, penjualan korporat, layanan khusus, dan layanan berlangganan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. Oke, selanjutnya ada MPV-nya, MPV dari usaha kita. Yang pertama, Petit Petit menjual berbagai macam buket, mulai dari buket bunga, buket uang, terus juga balon. Terus kami sebisa mungkin memakai bahan-bahan yang aman dan juga ramah lingkungan, dan juga harga yang sangat affordable. Terus customer guide-nya, jika pembeli ingin memesan melalui DM Instagram juga bisa, karena kita punya Instagram khusus bisnis Petit Petit. Terus selanjutnya ada MPV validation. Yang pertama ada test details. Terus yang pertama tes ini bisa memakan waktu 5-7 menit per orang. Yang kedua, target pasar kami merupakan remaja hingga dewasa dari Gen Z terus hingga milenial. Terus abis itu yang ketiga, awal mula kami mendapatkan audiens dengan cara mendatangi tempat wisuda, kemudian merekomendasikan juga dengan orang-orang di sana tentang toko kami. Terus selanjutnya ada result of the test. Jadi yang pertama, pembeli sudah lumayan banyak. Terus yang kedua, pelanggan menganggap
harga sudah sepadan dengan barang. Yang ketiga, pelanggan menunjukkan minat untuk kembali kepada produk kami, untuk membeli produk kami lagi. Terus selanjutnya ada beberapa pelanggan, ada yang merekomendasikannya di sosial media mereka, terus ada juga yang merekomendasikan kepada teman-teman mereka. Selanjutnya ada realization atau insight. Kami telah bekerja keras untuk memastikan bahwa produk kami itu menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dan terus berusaha mengembangkan dan meningkatkannya. Selanjutnya ada next step. Kami telah melakukan pekerjaan ini dengan bekerja keras, mengerahkan semua kemampuan kami pada perusahaan ini. Kami juga sangat terbuka untuk kritik dan saran untuk membantu agar usaha kami lebih berkembang. Selanjutnya ada sales plan. Anda? Sales plan, customer service funnel. Target marketnya remaja dan pelajar atau mahasiswa, dewasa, muda, pasangan suami istri. Leads-nya mengadakan giveaway, membayar iklan, mengikutsertakan bazar di tempat yang potensial. Opportunity atau usaha buket memiliki peluang yang menjanjikan di Indonesia, terutama dengan semakin populernya tren memberikan hadiah bunga dan snack dalam berbagai kesempatan. Customer-nya teman-teman mahasiswa yang ingin wisuda atau hanya sekedar membeli bunga untuk kekasihnya, hadiah atau hadiah untuk orang terkasih. Customer acquisition. Ada target customer segment atau type, target customer segment atau number, channels to be used to attract the target customer segment. Ada estimated number of leads, estimated cost to convert these leads to actual customers. Target customer segment ada mahasiswa, target customer segmennya 100, channels to be used to attract target customer segmennya media sosial, acara kampus, estimasinya 200, estimated cost to convert the leads 5.500.000. Ada target customer segmen UKM, target customer segmennya 80, to use to attract the targetnya media sosial dan iklan online. Estimasinya 160, estimasi cost to convertnya 4 juta. Ada target customer segment pasangan suami istri di 50, channels to be used to attract target customer segmentnya iklan online dan media sosial. Estimasinya di 100, estimasi cost to convert these leads-nya 5 juta. Target customer segment ada di dewasa atau muda. Target customer-nya ada 30. Channel to be used to attract the target customer segment-nya marketing influencer dan media sosial. Estimasinya ada di 60. Estimasi cost to convert these leads to actual customer-nya ada di 3 juta. Selanjutnya ada unit ekonomi. Go to market strategi. Yang pertama, memiliki media sosial untuk penjualan sendiri, mendatangi bazar di berbagai tempat, bekerja sama dengan beberapa influencer seperti selebgram dan selebtop, membuat video sekreatif dan semenarik mungkin untuk diunggah di media sosial, menyebarkan iklan di sosial media, menyebarkan selebaran di beberapa tempat yang potensial seperti kampus. Financial plan-nya di sini ada setting up the business, ada konsultan fee itu ada di 5 juta, ini bisa untuk akuntan, bisa lawyer juga, bisnis registrasinya ada di 1 juta, website relate-nya ada di 500.000, license ada 500, other startup ada 2 juta, equipment-nya ada di 5 juta, starting operation marketing dan promosi ada di 2 juta, supplies dan raw materials ada di 500.000, stationery and office supplies ada di 500.000, working capital ada di 1 juta. Startup capital itu equity investment ada 5 juta, loans from college or other ada di 3 juta, jadi total ada 8 juta. Totalnya untuk setup cost ada di 26 juta, surplus fund ada di 0 rupiah, dan additional funds unit ada di 15 juta. Untuk tambahan ada di 15 juta.
Selanjutnya ada Gitu kan forecast. nih. Selanjutnya ada forecast NPL, pokoknya kurang lebih seperti ini. Ini per bulannya dari Januari sampai Desember, dari Januari sampai Desember totalnya pokoknya segini. Kalau ditotalin, pokoknya di sampingnya udah ada dari sales totalnya itu ada 99 juta, dari COGS totalnya ada 34 juta, dari operation and expenses ada 4.380.000. Pokoknya dari 1 tahun itu dari bulan Januari sampai Desember totalnya segitu. Itu. Selanjutnya ada financial projection. Siapa? Endah. Financial projection. Number of sales-nya di tahun pertama itu ada 100 juta, tahun kedua 160 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 400 juta. Total revenue-nya di sini ada 100, tahun pertama itu ada 100 juta, tahun keduanya 160 juta, 200 juta, selanjutnya 300 juta. Capital cost-nya ada di land and buildings. Tahun pertama ada 35 juta, equity-nya 2 juta, product development cost-nya 1 juta, outsource-nya 1 juta, totalnya 49 juta. Di tahun keduanya ada di land and building-nya 35 juta, equity-nya 13 juta, product development cost-nya 1 juta, ordernya totalnya jadi 50 juta. Selanjutnya di tahun ketiga 40 juta, 13 juta, 1,5 juta, 1 juta, 55,5 juta, totalnya 5 juta. Di tahun berikutnya ada 40 juta, 20 juta, 2 juta, 50 juta, totalnya 55 juta. Terus tahun berikutnya lagi 40 juta, 15 juta, 3 juta, totalnya 59 juta. Expense atau anualnya tahun pertama ada 21 juta, tahun kedua ada 50 juta, tahun ketiga ada 57 juta, tahun keempatnya ada di 60 juta, tahun kelimanya ada di 63 juta. Untuk pertama kelima di sini ada 7 juta, 42 juta, 48 juta, 60 juta, 66 juta. Marketing dan promotionnya sampai tahun kelima ada di 24 juta, 30 juta, 36 juta, 60 juta, 66 juta. Untuk utilitiesnya atau electricity sampai tahun kelima ada di 12 juta, 12 juta, 12 juta, 12 juta, 24 juta. Untuk transportation ada di 6 juta, 6 juta, 6 juta. Terus untuk sampai 5 tahun ke depannya. Office supplies-nya ada di 6 juta, 7 juta, 7 juta, 9 juta, 10 juta. Untuk repairs dan maintenance-nya sampai 5 tahun ke depan itu ada di 6 juta, 5 juta, 3 juta, 5 juta. Office-nya 6 juta, 7 juta, 7 juta, 10 juta untuk 5 tahun. Ada mix expense, ada sampai 5 tahun ke depannya itu ada di 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Share 4.000, investnya jadi 2.000, earning after 5 juta jadi 400 juta, PE ratio-nya nggak ada, and discount rate-nya 50%, number of-nya 5. Estimasi terminal value-nya ada di 750 juta, present value-nya ada di 50 juta, required ownership percentage ada di 50%, number of shares needed by investor ada di 2.000, share price ada di 1.000.
Afifa. Oh, gue. Selanjutnya ada unit economics. Jadi PL dan unitnya ini dalam 1 tahun pokoknya revenue-nya ada 100 juta, COGS-nya ada di 5 juta, gross profit-nya 95 juta, gross profit margin-nya 95%, operation cost-nya ada 9 jutaan, terus operation profit-nya itu ada di angka 83 juta. Jadi terus di unit economics-nya selama 1 tahun itu CAC-nya ada di 240.000, CLV-nya ada di 475 juta, RPU-nya ada di 1 jutaan. Terus assumption sampai tanggal 2025 sampai tahun 2025 semoga peningkatan di pasar nasional bisa lebih terkenal di kota-kota lain juga usaha kita ini. Terus yang kedua, kita lebih memperluas reseller di berbagai kota. Terus selanjutnya kita memiliki produk dan standar dengan sertifikasi nasional. Terus kita juga di sini ada terms CIC lagi. Jadi terms itu explanation for the actual calculation, refer to the financial plan Excel selling. CIC-nya cost of sales, cost marketing, number of new customer acquired in currency terms. Terus CLC-nya average purchase value x average purchase frequency x average customer lifespan x gross margin. Terus selanjutnya ARPO-nya total revenue in specific period atau total number of customer during the same period in currency terms. Terus selanjutnya ada gross profit, total revenue sama dengan total COX-nya in currency terms. Terus selanjutnya operating cost-nya, cost of goods sold, operating expenses. Terus operating profit-nya revenue from core of operation dikurang cost of goods sold dikurang operation expenses, terus dikurang depreciation, dikurang amortization expenses. Terus selanjutnya ada churn rate. Dia customer at beginning of the period sama dengan customer at the end of period atau customer at the beginning of the period. Selanjutnya ada funding plan. Siapa yang baca? Selanjutnya ada funding plan. Ya. How much fund required to reach to the next level of the venture? Ada 50 juta kurang lebih. How much have been bootstrap? If not, why? Ada kurang lebih 85%. Dan how much can be bootstrap? Ada di 80%. How much external funding required? If not, why? No need for external funding as we revenge previous year's profit for other expansion in our business. Fund utilizing strategy details. After we get profit by selling online, we also sell offline. If possible, we will also sell it through promotion to investor. Nah, selanjutnya ada di tim komposisi. Tolong admin. Nah, di sini ada CEO, COO, dan CFO. CEO-nya ada di Afifa, yaitu memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi, 2 mengerti tentang tren dan pasar yang sedang populer, 3 memiliki keterampilan manajemen dengan mengelola operasi agar berjalan lancar. CEO-nya saya sendiri, Rastika, yaitu memiliki kemampuan manajemen operasional, 2 merekrut, melatih, dan juga mengelola untuk memastikan produktivitas dan moral tim yang tinggi, 3 mengoptimalkan bahan-bahan yang berkualitas. CFO-nya ada di Endah, yaitu memiliki kemampuan manajemen uang, memiliki kemampuan untuk membuat anggaran yang efektif, dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. 3 mengelola bisnis bucket dan mengkomunikasikan nilai dan keunikan dari bucket kami. Kami saling melengkapi satu sama lain ketika masing-masing dari kami memiliki kekurangan, agar ketika ada masalah kami dapat menyelesaikan bersama dan saling melengkapi. Kami memiliki komitmen bersama dengan bekerja sama dan bekerja keras agar bisnis ini bisa lancar dan sukses. Segitu saja presentasi dari kami, dari usaha kita Petit bucket bunga. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Apabila ada salah-salah kata, terima kasih.